Kasih refresh otak. Saya santai di pantai, duduk-duduk keseret. Keseret ya? Keseret. Ikut hadir berarti di rapat kayak gitu. Kalau di dunia kita ini mungkin sekitar 15 menit tidak ada. Tapi ke saya di sana saya ngerasakan bisa sampai 6 jam. Saya ditunjukkan beberapa ruang-ruang itu di daerah Parangkusumo. Ditunjukkan ruang-ruang ini, ruang ini ruang ini, ruang ini. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Apakah benar mas di apa tuh namanya Laut Selatan itu sering terjadi semacam kayak rapat gaib, rapat dunia gaib? Pernah nggak pandangannya tembus ke sana? Kalau saya yang daerah lain belum. Kalau saya yang pernah itu di Jogja sama di Perigi, di Trenggalek. Apa yang mas Tidur saksikan? Itu kejadiannya aku nggak ada tujuan untuk aneh-aneh. Tujuan saya rekreasi, refresh otak. Saya santai di pantai, duduk-duduk keseret. Keseret ya? Keseret. Ikut hadir berarti di rapat gaib itu. Kalau di dunia kita ini mungkin sekitar 15 menit tidak ada. Tapi ke saya di sana saya ngerasakan bisa sampai 6 jam. Saya ditunjukkan beberapa ruang-ruang itu di daerah Parangkusumo. Ditunjukkan ruang-ruang ini, ruang ini ruang ini, ruang itu. Itu yang mimpin siapa mas rapat itu? Ketika aku masuk di ruangan itu ya, gede ruangannya gede. Nah sebelum kita ke ruangan kita Itu istana kan? istana. Jadi kalau kita lihat ke arah pantai itu ada jembatan. Jadi kayak gimana ya? Aduh bingung gambarnya. Jembatannya ini gini, melengkung. Istananya itu bisa dilihat kalau kita sudah berada di atas jembatan. Kelihatan tinggi. Kalau kita lihat dari pantai itu mungkin cuma kelihatan apa? Ujungnya aja, ternyata itu tinggi. Nah di jembatan itu sebelah kanan ada satu naga yang berwarna merah, penjaga. Kalau saya ada pantai, di kanan ini ada naga warna merah, dia bertanduk. Cuma anehnya sisik naganya itu seperti ikan. Saya sudah masuk ke jembatan itu, di situ ada gerbang itu tinggi, nggak gawa pulpen ya, taruh kertas. Jadi ada 3 pintu di istana itu, ada 3 pintu. Pintu utama, pintu sebelah sini saya lewatnya yang sini. Pintunya indah mas. Jadi di pintu itu kayak besi emas, terus dikasih hiasan rumput berbunga. Di dunia kita enggak ada. Saya masuk ke situ, di situ lantainya pun sudah kayak ini, marmer hijau. Ternyata ini yang saya injek ini air. Itu sudah kena kemana. Aku masuk ditunjukkan beberapa ruangan. Enggak. Yang nunjukin itu siapa? Ada seseorang sendiri kan? Ada salah satu wanita yang bawa bokor itu kayak mangkok. Aku ditunjukkan ini. Nah, di situ banyak yang baju hijau. Jadi yang disebutkan Roro Kidul ini kayak orang yang ditugasi ini. Kamu mimpin kabupaten ini, kamu mimpin kabupaten itu. Ya. Nah, ketika kita masuk di kayak apa ya? Podium gitu. Bukan podium apa? Kayak aula itu gede banget, orang berkumpul baju hijau banyak. Di depan hanya satu orang yang bajunya merah tapi wajahnya tidak terlihat, wajahnya cuma sinar. Cuma yang kalau baju hijau aku bisa lihat cantik-cantik semua, bajunya hampir mirip. Jadi yang nggak terlihat itu siapa kira-kira? Ini yang pemimpin pertamanya, yang bisa disebut Bunda Kanjeng Roro Kidul ya itu. Iya, jadi pintunya ada 3 sebenarnya, kayak gini. Simple, kelihatannya seperti batu biasa. Ini air. Nah, pintunya seperti ini. Simple mas. Tapi begitu kita masuk ke sana ini sudah luas podium. Di situ ada taman, ada kuda. Tapi semua kuda ini matanya merah. Ada 2 kuda, kuda hitam sama kuda putih. Matanya merah semua. Itu terjadi di tahun berapa? 3 tahun lalu berarti 2017 ya? 2019. Pas pada saat
fase ikut masuk ke istana itu kondisinya Mas Tigor yang di pinggir pantai ngapain? Aku nggak ngerti. Cuma kata nih yang bawa kamera aku itu aku cuma diem, Diem gitu ya? Sambil tapi pejamkan mata? kakiku ndak kena gulungan ombak. Biasanya kan kalau kita berdiri di pantai kan kayak ke bawah itu. Ini aku tegap. Ada videonya masih saya simpen. Aku waktu itu santai jalan-jalan bawa bunga sedap malam. Karena kalau aku ke pantai mesti aku bawa bunga sedap malam itu 7. Aku bawa 7. Pada berkumpul semuanya ya? Pada berkumpul semuanya di belakangku, aku nggak ngerti. Ternyata dikiranya aku ritual. Dikiranya aku ritual. Pas di dalam istana itu Semua orang kumpul, pada semacam semua rapat kumpul. gitu Ya kayak kita mau ke acara wedding, ada rame, ada makanan. Cuma aku nggak makan sama sekali. Tapi andai kata ambil makanan di situ bisa ya? Bisa kita ngambil kayak apa ya namanya, kayak perhiasan kita bisa. Tapi untuk apa gitu? Kalau kita nggak dikasih, kita ngambil berarti kita nyuri. Jadi yang pimpinan tertingginya itu yang disebut Bunda Ratu itu wajahnya bercahaya ya? Bercahaya. Di situ ada tari-tarian, ada gamelan, lengkap semua. Gamelan. Iya, tarinya itu penarinya jumlahnya 9 kalau nggak salah. Wanita-wanita dia pakai baju hijau juga, tapi beda sama hijau yang ada di samping-sampingnya itu beda. Dia tarinya kayak semacam tari Jawa, panjang banget. Terasanya Bawah itu kan kayak marmer hijau. marmer Tapi hijau. kelihatan air enggak? Enggak kelihatan. Ya marmer hijau. Di situ juga ada taman, ada dapur. Terus aku ditunjukkan ada beberapa tempat tidur itu dari emas. Terus yang aku ke kamar sebelah itu aku nggak boleh. Kamu nggak usah kesini. Ini tidak boleh untuk kamu. Seandainya aku masuk itu udah mati aku. Iya, iya. Terus ada beberapa tokoh yang ada di situ yang saya temui. Salah satunya. Salah satu kita nggak mau sebutkan, ada artis juga. Loh, iya loh. Ini kok ada di sini artis ini? Berarti kan ada ikatan si artis itu dengan Pantai Selatan. Berarti Itu. artis bukan misalnya tokoh atau pejabat. Iya, musiknya itu suara kenong. Nong, nong, gong, nong, nong. Kebukiru gitu ya? Gong, bukan. Kalau kebukiru kan nang 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 itu beda. Nong, nong, gong, nong, nong. Aromanya melati semua di situ. Tapi perawakan tubuh orang-orangnya itu sama seperti itu. Tinggi. Orangnya tinggi-tinggi. Tinggi. Itu wanita itu saya sampai sininya itu. Oh, berarti lebih Cantik tinggi cantik daripada ya. kita gitu. Tinggi-tinggi. Kalau dilihat dari face itu kan ini orang Jawa, orang itu kan kelihatan. Nah, face-nya gimana? Cantik semua, putih. Enggak, maksudnya perawakan Jawa atau beda? Saya nggak ngerti kayak apa ya. Orang lihat seneng anggun kayak orang Jepang, bukan orang Indonesia Gitu ya? bukan. Jadi aneh itu. Ini pakai emas, pakai emas, terus di sabuknya itu pakai emas. Terus ada yang bawa kayak nampan itu banyak sekali. Terus ada yang bagian taman, bagian dapur. Terus aku dijelaskan sama si Mbok Prawedawardani. Itu yang ngantar saya, aku tunjukkan itu. Kalau dapurnya pantai itu ada di Rigi. Gerbangnya banyak. Gerbang utama ada di Cempuri Parangkusumo. Gerbang kedua ada di Pulau Dewata. Gerbang ketiga perbatasan Australia. Kalau yang di Parangtritisnya itu apa? Cempurinya, depan Cempuri itu. Nah, Cempuri itu tempatnya di mana ketemunya Roro Kidul sama Sunan Kalijaga, terus satunya Siliwangi. Nah, kalau kita lihat lukisannya kan biasanya ada Roro Kidul, ada salah satu presiden pertama, terus ada lagi Harimau Putih, ada lagi Sunan Kalijaga, dan ada lagi si itu tadi. Oke. Indah mas, Asik ya. asik. Enggak kangen ke sana lagi, Mas. Terus ada binatang yang tidak ada di sini. Apa itu, Mas? Bentuknya, Mas? Ada binatang yang tidak ada di sini. Saya masih ada ingat sosoknya, aku nggak ngerti. Kayak ikan tapi bukan ikan. Anu nggak usah digambar, nggak Iya, jelas. Iya, iya. Nggak usah. Kayak ikan tapi bukan ikan. Gitu ya. Makanan anggur itu ada di sana. Anggur. Anggur, mulai dari anggur hijau, anggur merah, anggur ungu, pir itu ada di Buah sana. maksudnya? Buah Bukan ada di sana. minuman keras itu kan? Bukan. Terus lemper. Lemper itu ada di sana. Oh, iya. Lemper ada, terus pisang. Pisang apa? Bukan, pisang mas. Setelah aku dari pantai, tiba-tiba lapar. Lapar, aku tahu-tahu sudah maghrib. Sudah apa? Gelap.
Aku keluar dari tangga yang di depan Cempuri itu, ada orang jual pisang. Terus tak makan pisang, ternyata pisang itu emas. Pisang yang saya temui di alam itu. Aku diajarin tari juga di situ. Jadi rasa 15 menit ternyata di situ kayak 6 jam. Bisa dipraktekkan. Kapan-kapan. Kemudian terkait dengan kota Kediri ini, saya melihat kan Mas Tigor ini benar-benar tuh memahami betul sejarah asal usul kotanya gitu. Apa keistimewaan Kediri menurut Tigor? Kediri, dari namanya adalah Kediri adalah kembali ke diri kita sendiri. Kalau saya sendiri ya saya tinggal di sini, saya melihatnya sejarahnya luar biasa, banyak sekali di mana kita harus belajar jati diri kita harus seperti apa. Banyak kok kalau mau belajar. Misalnya ke beberapa tempat pariwisata, Gua Selo Mangkleng, di mana gua tersebut menjadi tempat pertapaan Dewi Kili Suci dan sebagainya. Jadi tetap penting ya memahami bagaimana Sejarah harus, walaupun kita ini kita tahu orang-orang baru besaran Nusantara kita, tidak hanya di Kediri saja, Bali pun juga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Kediri sama Bali ini masih ada saudara. ada keterkaitan. Ada keterkaitan, misalnya Artinya apa, Mas? banyak nama daerah yang sama. Di sini ada Ngasem, di Bali ada Ngasem. Oh gitu. Banyak sekali. Dan memang Kediri kan anaknya. Kediri itu anaknya. Bali, kita sudah bahas itu belum ya? Erlangga. Sudah toh di episode kemarin? Kenapa kok banyak pimpinan negara, presiden yang astut datang Ke Kediri. Siapapun, nah gini sejarahnya, Kediri adalah tempat di mana pusaka negara di timur. Kerajaan paling tertua adalah sini, Kediri. Banyak kok tertimbun di sini. Siapapun kalau tidak memiliki sifat wadah apa ya, putih, masuk sini hilang. Kediri kembali ke jati dirinya gitu. secara realitas ya. Gus Dur setelah kesini lengser, Saya Bung Karno lengser gitu. Nggak itu tahu- pantangan. nggak tahu kalau presidennya itu kelahirannya Kediri ya. Itu. Masa nggak boleh pulang ke rumahnya sendiri. Bismillah, moga-moga Om Haji. Presiden apa itu? Oke Mas, ini mumpung ketemu Mas, kan katanya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu leluhur kita dulu itu berjuang melawan penjajah itu menggunakan bambu runcing. Aku tak angen-angen teman ora mosok gawe bambu runcing lawan senjata dan lain sebagainya bisa menang gitu. Kalau Mas Dur melihatnya bagaimana? Gini, kenapa orang dulu yang bersenjata bambu runcing bisa memenangkan, sedangkan kita yang sekarang ini banyak fasilitas, mobilitas kok seperti ini aja? Karena orang zaman dahulu itu tidak didasarin aku kudu untung, aku harus untung. Bambu runcing pun tak tekatin mati gitu, tak tunjep, aku siap mati. Nah orang sekarang, yo maju dhisik. Itu pun belum tentu kok di jalur putih, bisa jadi di jalur hitam. Kayak papan catur mau podo perang maju nih, tapi kita nggak ngerti orang ini di jalur bener apa jalur salah, jalur provokator apa jalur apa. Nah banyak sekali pada saat itu sejarah-sejarah yang berusaha untuk kita bikin apa ya, bukan gambaran, contoh pada saat zaman sekarang kita juga perlu belajar ya. Akhirnya nggak bisa, dihasutlah sampai terjadi kan yang namanya partai komunis masuk, menghasut semuanya. Orang dijanjikan, ayo Gerwani di ini apa, ditarik Gerakan Wanita Indonesia, dikasih kabar, masuklah ke ini, nanti kamu aku kasih tanah 1 are. Nah ini tanah sopo sih tiga ini. Itu musuh hasutan sudah mulai ada, dan sampai detik ini pun hasutan di dalam dunia negara juga ada gitu. Sana hasut sana, sesama ruangan saling hasut juga ada. Oke. Kan hidup itu namanya kan cakramah kan. Iya. Dulu Indonesia itu adalah sebuah kerajaan budaya. Iya.
mungkin kan akan kembali ke zaman kerajaan lagi ke depan, kira-kira ada nggak pandangan? Kerajaan Digdaya. Digdaya itu artinya kuat. Ya kan Mojopahit, Singosari, kita kan tahu Iya. dulu kan, terus sekarang menjadi berubah menjadi republik ini Republik. kan. Mungkin nggak kembali seperti sistem kayak dulu gitu, raja yang berkuasa bukan presiden. Karena kalau demokrasi itu kita pakai miliknya orang barat, Iya. miliknya kita sendiri kita tinggal. Gimana Mas itu? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Cara berpikirnya sudah beda. Orang semakin pinter semakin mudah dihasut. Kok bisa? Orang semakin pinter kok malah mudah dihasut. Kok bisa? Kenapa Mas? Karena dia nggak bakal iso minteri dhek dhewe, iso uga minteri wong liya gitu. Oke. Kalau ditanya ini, terserah ini jawabannya apa. Tapi yang penting saya tanya aja dulu. Siapa presiden setelah Jokowi dan ciri-cirinya? Aduh, pertanyaan yang banyak dan Masalah berat. nggak masalah. Dia memiliki ras Cina, tetapi dia tidak mau dipanggil Cina. Tapi saya tidak tahu namanya. Oke, siap. Udah bisa ditangkap. Siapa? Ada sudah itu. Iya. Calon terkuat juga kayaknya. Iya, dia orang Cina tetapi tidak mau dipanggil Cina. Dan orang juga jarang yang tahu bahwa dia keturunan Cina. Apakah yang rambut putih? Bukan. Oh, bukan. Ada yang jelas. Aku nggak ngerti Oke, aku. masih ngerti. Itu kalau terang saya, Iya, tapi iya, saya tidak iya, ngerti iya. loh ya. Ini hanya celutukan Oke, Mas. Oke. konyol. Waduh, nggak nyonggo aku jawabannya, Rek. Mas Tigor, kembali ke tentang sejarah Kediri tadi. Kan masih keraton ya, kerajaan Kediri itu kan masih misteri ya. Nah, menurut penerawangan Mas Tigor, di mana itu, Mas? Kerajaan terbesarnya. Iya. Ada 3 tempat, yang satunya di daerah Adan-Adan, yang satunya di, kalau boleh kita sebut, Boleh, silakan. di bebas. Kuak. Oh, di Kuak. Di Kuak itu ada kerajaan besar. Di situ. Berarti itu Terus yang satunya tidak bisa saya sebutkan, intinya di sebuah pabrik. ya. Sudah tahu. Kerajaan terbesar itu yang punya pabrik yang mungkin pinter mengambil lokasi itu, karena dulunya juga kerajaan. Reguler. Rahasia men. Nah, itu beberapa masa kerajaan ya. Jadi pindah-pindah gitu ya keratonnya ya. Bukan pindah-pindah, luas. Om Haji kalau lihat sekarang ini sering ditemukan arca yang gede-gede. Itu ternyata di zaman dulu itu cuma kecil. Berarti kan orangnya lebih tinggi dari kita, bisa 3-4 kalinya kita. Oh iya. Oke, ada Ya, lagi. jadi jangan salahkan misalnya kita lihat ke makam-makam lama kok makamnya tinggi-tinggi ya. Ya memang orangnya segitu. Kalau menurut Mas Tigor, di belakang kita itu kan Gunung Klotok ya Mas Tigor ya. Nah, Iki kotor. iya. Nah, itu menurut Mas Tigor dulunya apa Mas Tigor? Yang tahun berapa? Ya zaman kerajaan lah. Kalau di sini itu aku ngerekamnya ada kejadiannya banyak di zaman penjajahan di atas bukit itu dipakai buat mengintai apa ya namanya penjajah. Itu zaman penjajahan. Zaman penjajahan. Terus Kalau- ada lagi di atas itu namanya Mas Kumambang. Mas Kumambang itu tempatnya Maling Gentiri. Boncolono, Ki Iya. Boncolono itu adalah satu kesatria. Nah, kok disebut kesatria? Beliau ini mencuri. Sampai kenapa kok dinamakan Maling Gentiri? Karena Iya. mencuri. Tapi hasil curiannya ini tidak untuk dirinya sendiri. Maling budiman gitu ya. Dibagikan untuk masyarakat yang ada yang kekurangan. Dia mencurinya dari orang-orang yang pada saat itu tercukupi. Dicolong tapi didumin. Nah, kalau orang zaman sekarang mencuri untuk perutnya sendiri. Iya.